Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul Kung Fu Panda 2. Film ini dirilis tahun 2011. Oh ya, jika kalian belum menonton Kung Fu Panda Season 1, link ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu di Cina kuno terdapat seekor merak yang memerintahkan kota Gongmen. Mereka membawa kegembiraan dan kemakmuran sejak menemukan kembang api. Namun putra dari merak yang bernama Lord Chen menemukan kekuatan kegelapan pada kembang api. Hal itu membuat kegembiraan dan kemakmuran dapat berubah menjadi kegelapan dan kehancuran. Melihat itu orang tua Shen berkonsultasi dengan peramal. Si peramal mengatakan jika Shen akan terus berada pada jalan kegelapannya dan dia nantinya akan dikalahkan oleh pejuang hitam putih. Shen yang diam-diam mendengar percakapan mereka lalu memutuskan untuk pergi mengubah takdirnya. Namun saat ia kembali, orang tua Shen mengusirnya. Lalu Shen bersumpah kepada kedua orang tuanya akan kembali dan menaklukkan Cina. Kemudian scene berpindah di mana anak buah Shen sedang membuat sesuatu. Di sana mereka mengatakan kepada Shen jika kehabisan bahan baku berupa besi. Shen yang mendengar itu langsung menyuruh mereka untuk merampas besi dimanapun tempatnya. Lalu cerita Kung Fu Panda 2 dimulai. Film diperlihatkan di mana para pendekar sedang berkumpul. Mereka menyaksikan Po sedang memecahkan rekor baru, yaitu memakan bakpao berjumlah 40 yang ia masukkan ke dalam mulutnya. Setelah itu Po pergi menemui Master Shifu. Di sana Master Shifu sedang bermeditasi untuk mendapatkan kedamaian batin. Po yang tiba-tiba datang langsung menanyakan aktivitas yang dilakukan Master Shifu. Master Shifu menjawab jika dirinya sedang melakukan ilmu terakhir yang diajarkan oleh Guru Oogway, seekor kura-kura yang telah mati di film Kung Fu Panda 1. Melihat ilmu itu, Po terkagum. Kemudian Master Shifu berkata kepada Po jika ilmu ini dapat ditemukan dengan jalan meditasi selama 50 tahun tanpa makan dan minum. Ada juga yang mendapatkannya dari jalan kesakitan dan penderitaan, seperti yang telah terjadi pada Master Shifu. Ia mendapatkannya ketika Po diangkat menjadi kesatria naga. Karena hari itu adalah hari terburuk bagi Master Shifu, ujarnya. Lalu Master Shifu menyuruh Po untuk berlatih kedamaian batin, karena latihan itu adalah tahap latihan selanjutnya untuk Po. Saat Po mencoba latihan kedamaian batin, tiba-tiba Tigris mendatanginya. Tigris mengabarkan jika ada sekumpulan penjahat yang menyerang desa. Lantas Po langsung meminta izin kepada Master Shifu dan bergegas pergi ke sana dengan 5 pendekar lainnya. Ternyata para penjahat itu adalah anak buah Shen yang ditugaskan untuk merampas besi. Setibanya Po dan kelima pendekar, mereka langsung bertarung. Akhirnya mereka berhasil membuat para penjahat kewalahan, namun masih tersisa satu. Saat Po akan melawannya, ia tak sengaja melihat simbol di lengan kanan serigala itu. Hal itu membuat Po teringat sekilas tentang masa lalunya dan membuat Po melamun. Hingga akhirnya Po terkena pukulan dari serigala tersebut. Serigala itu pun kabur dan membawa besi yang masih tersisa. Lalu berpindah di rumah ayahnya. Po yang kembali ke rumah langsung menanyakan terkait asal-usul dirinya. Ayah Po awalnya tak mau menjelaskan, namun karena Po memaksa untuk ingin tahu, dengan terpaksa ayahnya menceritakan jika dulu Po ditemukan di sebuah keranjang. Karena kasihan dengan Po yang waktu itu masih kecil dan tak melihat seseorang pun di sana, akhirnya dirinya membawa Po kecil masuk ke dalam rumahnya. Di sana dirinya memandikan Po, memberi makan Po lagi dan memberi makan lagi, hingga kemudian dirinya memutuskan untuk merawat Po sebagai anaknya. Kemudian scene berpindah di kota Gongmen. Di sana Shen menerobos masuk untuk merebut tahta yang saat ini berada pada kepengurusan Dewan Kota. Awalnya Shen menang melawan 2 pengurus, namun saat guru kungfu kota Gongmen melawannya, Shen pun dapat dikalahkan dengan mudah. Tetapi Shen sudah mempersiapkan senjata rahasia. Akhirnya Shen pun berhasil mengalahkan guru kungfu itu dan menaklukkan kota Gongmen. Kabar terkait hal tersebut terdengar oleh Master Shifu. Di dalam surat yang diterima Master Shifu berisi mengenai senjata rahasia yang diciptakan Shen, yang mana senjata itu dapat menghancurkan seisi kota. Untuk itu Shen harus dihentikan, supaya kungfu tidak mati untuk selamanya.
ujar Master Shifu. Setelah itu Master Shifu menyuruh Po dan kelima pendekar untuk pergi ke kota Gungmen untuk menghentikan kejahatan Shen. Sebelum Po pergi, ia menanyakan kepada Master Shifu bagaimana cara kungfu menghentikan kungfu. Master Shifu menjawab dengan kedamaian batin. Po dan kelima pendekar lalu pergi. Di dalam perahu, Po terbangun dari tidurnya karena ia mengalami mimpi buruk, di mana ia telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Po lalu pergi keluar. Di sana ia mencoba berlatih kedamaian batin, namun ia tak dapat berkonsentrasi sedikit pun. Para pendekar yang melihat Po sedang berlatih mencoba membantu Po berkonsentrasi. Singkat cerita, perjalanan mereka telah sampai di kota Gungmen. Setelah itu, Shin berpindah di kota Gungmen. Di sana, Shen telah menaruh senjata ciptaannya di tempat yang sesuai rencananya. Lalu ia meminta kepada peramal supaya meramalkan dirinya. Ketika peramal itu meramal, ramalannya tidak berubah sama sekali. Peramal itu mengatakan jika takdir Shen akan dikalahkan oleh pejuang hitam putih. Mendengar itu, Shen tidak mempercayainya, karena ia menduga jika senjata yang ia buat saat ini mustahil untuk dikalahkan. Tak lama kemudian anak buah Shen mengabarkan jika dirinya telah melihat Panda, kesatria kungfu yang datang bertarung dengan hebat. Mendengar itu langsung saja Shen menyuruhnya untuk menangkap Panda tersebut. Sementara di kota Gungmen, Po dan kelima pendekar sedang menyamar menggunakan kostum barongsai. Anak buah Shen yang curiga dengan barongsai itu mencoba untuk mengejarnya, sampai akhirnya mereka terpojok. Namun mereka masih dapat melarikan diri, hingga mereka menemukan penjara kota Gungmen. Mereka lantas langsung saja memasukinya, hingga bertemu dengan para guru kungfu kota Gungmen yang kabarnya telah dikalahkan oleh Shen. Ternyata mereka masih hidup. Ketika Po berniat untuk membebaskan para guru kungfu dari penjara, mereka menolaknya dengan alasan jika kungfu telah mati, karena senjata ciptaannya Shen dapat menghancurkan segalanya. Mendengar pernyataan itu, Po terlihat kecewa. Ia lantas mengatakan jika kungfu masih hidup dan keadilan harus ditegakkan. Tiba-tiba anak buah Shen datang, namun dengan mudah mereka berhasil mengalahkannya. Tapi salah satu serigala melarikan diri. Mereka langsung saja mengejarnya. Tanpa mereka sadari, ternyata serigala itu menjebak Po dan kelima pendekar ke gerbang kastil yang dihuni Shen. Para serigala akhirnya mengepung mereka dan saat itu juga Po memutuskan untuk menyerahkan diri. Para serigala itu lantas memborgol Po dan kelima pendekar. Setelah berada di dalam kastil dan bertemu Shen, ternyata Po diam-diam memiliki rencana, yaitu menghancurkan senjata ciptaan Shen. Di sana terlihat Mantis masih bebas dan yang ada di kurungan hanyalah boneka yang serupa dengan Mantis. Sesudah menghancurkan senjata itu, Po akhirnya memojokkan Shen. Namun di sana Po melihat simbol yang ada di corak ekor Shen. Hal itu mengingatkan Po akan masa lalunya. Karena Po lengah, Shen pun akhirnya melarikan diri ke tempat sebelah. Dan di sana ternyata Shen masih memiliki banyak senjata. Langsung saja Shen menyuruh anak buahnya untuk menembak Po dan kelima pendekar. Hal itu mengakibatkan kastil hancur. Untungnya Po dan kelima pendekar berhasil selamat. Mereka lalu bersembunyi di dalam penjara. Di sana Tigris menanyakan pada Po kenapa dirinya sampai lengah saat berhadapan dengan Shen. Karena Po tak mau menjawab, Tigris akhirnya menyuruh Po untuk berdiam diri di penjara. Po yang menolak perintah Tigris lantas memaksa untuk kembali. Namun Tigris tetap kukuh menghadang Po. Karena Po kewalahan menghadapi Tigris, akhirnya ia mengatakan alasannya. Jika saat berhadapan dengan Shen dirinya melihat simbol yang mengingatkan akan masa lalunya. Namun para pendekar itu tetap akan menghadapi Shen tanpa bantuan Po. Singkat cerita, kelima pendekar telah berhasil menyelinap, namun diam-diam Po pergi menyelinap sendiri. Saat kelima pendekar itu akan menghancurkan gedung, Po terlihat bergelantung di atas, hingga pada akhirnya kelima pendekar itu mengurungkan niatnya untuk menghancurkan gedung yang dihuni Shen tersebut. Tak lama setelah itu, pertarungan pun terjadi. Namun, Shen dengan cepat menggunakan senjatanya. Hal itu membuat Po terkena serangan dari senjata Shen, hingga ia terpental dan jatuh ke sungai. Saat Po terbawa arus, beruntungnya Po diselamatkan oleh domba yang tak lain adalah si peramal. Si peramal membawa Po ke tempat dirinya berasal, yaitu desa Panda.
Saat Po melihat sekeliling, ia akhirnya dapat mengingat dengan jelas tentang masa lalunya. Si peramal lalu menceritakan dahulu saat dirinya meramal Sen mengenai Sen yang akan dikalahkan oleh pejuang hitam putih. Pada waktu itu langsung saja Sen dan anak buahnya menyerang desa Panda. Mendengar itu, Po berusaha mengingat kembali saat dirinya masih kecil. Di sana ia melihat ayah dan ibunya berjuang menyelamatkan Po dari kejaran Sen. Karena sudah mengetahui masa lalunya, Po akhirnya dapat menerima kejadian itu. Hal tersebut membuat Po dapat berkonsentrasi penuh dan mendapatkan kedamaian batin. Pada akhirnya ilmu kedamaian batin yang Po pelajari berhasil ia dapatkan berupa jurus pengendalian. Kemudian scene berpindah di mana terlihat kelima pendekar telah ditangkap oleh Sen. Pada adegan itu, Sen berniat untuk merayakan ulang tahunnya atau ulang tahun Merak dengan mengerahkan ribuan kapal yang akan berlayar ke lautan, dan ia juga akan membuktikan bahwa dirinya dapat menguasai Cina. Namun tanpa mereka duga, Po si pendekar naga telah kembali untuk menyelamatkan kelima pendekar dan melawan Sen. Setelah Po berhasil membebaskan kelima pendekar itu, tak disangka bala bantuan datang, yaitu para guru kungfu kota Gongmen, serta kehadiran Master Shifu yang tiba-tiba muncul membantu. Hal itu membuat pasukan Sen kewalahan menghadapinya. Karena terpojok, Sen akhirnya menembakkan senjatanya. Hal itu membuat Po dan yang lain terpental dan tidak berkutik dengan senjata tersebut. Melihat itu, Sen langsung saja menembak Po dengan senjatanya. Namun Po mencoba menggunakan kedamaian batin dan mengendalikan meriam yang ditembakkan ke arahnya. Setelah Po menghancurkan kapal Sen, ia pun datang menghampirinya. Di sana Po mengatakan jika takdir dapat diubah. Mendengar itu Sen tidak percaya. Ia lantas langsung menyerang Po, namun Po dapat menghindarinya. Tak disangka pedang yang dilayangkan Sen memutuskan tali-tali yang mengikat senjatanya. Hal itu mengakibatkan senjata itu rubuh dan menimpa Sen sendiri. Akhirnya Sen kalah. Tak lama kemudian scene berpindah. Setelah menyelamatkan Cina, Po akhirnya pulang menemui ayahnya. Di sana Po mengatakan kepada ayahnya jika hal terbaik dalam hidupnya adalah menjadi putranya. Lalu berpindah di tempat lain, terlihat seekor panda mengatakan jika putranya masih hidup, dan film pun selesai. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Kung Fu Panda Season 2. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa support channel kami. Jika ada pendapat yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video Kung Fu Panda Season 3. Dadah!